Dan kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Komisioner KPAI Aris Adi Laksono. Selamat malam, Pak Aris. Ya, selamat malam, Mas. Ya, Pak Aris, ini kan sudah ada 4 tersangka, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum ada 8, dan kemudian KPAI katanya menyarankan untuk upaya penyelesaian perkara secara diversi. Ini pertimbangan utamanya apa, Pak? Apakah terkait dengan hak pendidikan dari ke-8 anak yang ABH, Pak? Saya kira ini mengacu kepada sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak yang tentu dalam penyelesaian kasus anak pendekatannya adalah restoratif justice yang kemudian pada setiap tahapan tentu ada tahapan-tahapan diversi. Selain memang menjadi bagian tahapan yang di dalam undang-undang SPPA, juga kami memperhatikan dari hasil laporan Peksos ya, pekerja sosial, dan juga dari laporan PK Bapas. Dan itu tentu kita rumuskan pada saat gelar perkara, sehingga kemudian ada tahapan-tahapan yang kemudian memang harus dilalui. Oke Pak, kalau untuk terkait dengan hak pendidikan ini kan juga menjadi salah satu fokus dari KPAI sekarang. Sejauh ini apakah KPAI sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah dan mendapatkan kejelasan status dari 12 orang termasuk tersangka dan juga 8 ABH ini Pak? Iya, terutama yang berstatus anak ya, karena mereka juga sudah anak ABH ini sudah kelas akhir. Di minggu-minggu ini sedang menjalani ujian sekolah sebenarnya. Kira-kira 1 minggu yang lalu kami bersama dengan Kemen PPA, kemudian bersama dengan Irjen Kemendikbud bertemu dengan pihak Yayasan Binus, dan saat itu Yayasan Binus menyanggupi agar kemudian tetap terpenuhi hak pendidikan anak-anak yang berstatus ABH ini begitu. Kami memberikan masukan agar kemudian anak-anak diberi hak pendidikannya meskipun dengan teknis khusus, misalkan dengan PJJ ya, atau kemudian ujian secara online. Karena memang hal itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Status anak apapun, baik korban, kemudian apalagi korban begitu, kemudian ABH, anak berkonflik dengan hukum, anak saksi, tentu berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah pemenuhan hak pendidikannya. Ya. Baik Pak, saya pastikan lagi Pak, ini 8 ABH ini berarti belum dikeluarkan dari sekolah hingga sekarang Pak, berarti statusnya masih sebagai siswa di sana? Awalnya itu sempat ada permintaan dari Binus untuk kemudian anak mengundurkan diri. Hal itu memang ya kita tahu bahwa kadang ada satuan pendidikan yang kemudian tidak memahami penanganan anak-anak yang kemudian berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Kemudian kami ingatkan bahwa ada Permendikbud yang kemudian mengatur anak dalam kondisi berhadapan dengan hukum tetap harus kemudian dipenuhi haknya, tidak boleh dikeluarkan ya, kalaupun dalam situasi yang sangat berat maka ya dipindahkan. Nah, terkait anak ini karena situasinya sudah ujian akhir, sudah kelas akhir ya, tinggal minggu-minggu terakhir ini, maka kami minta atensi dengan Irjen agar kemudian di Dapodiknya itu mendapatkan atensi untuk ditahan, untuk kemudian tidak dipindahkan. Seperti itu. Dan saat ini sudah ada koordinator orang tua dari anak-anak ABH yang kemudian diberi koordinatornya ini yang akan mengawal dengan Irjen bagaimana pelaksanaan teknis dari kesepakatan kami dengan Yayasan Binus. Baik, sedang dikawal ya Pak ya untuk ke-8 ABH ini mendapatkan hak pendidikannya. Kemudian untuk 4 tersangka Pak, ini kan 3 tersangka masih berstatus sebagai siswa juga Pak. Apakah 3 tersangka ini juga mendapatkan perlakuan yang sama? Tentunya iya, karena tadi ya, timbangannya bukan soal anak juga, tapi memang yang tersangka ini karena umurnya memang lebih ya, dan
tidak jauh dari umur 18 tahun gitu. Dan saya kira itu nanti juga pasti akan dibahas lebih detail dengan tadi koordinator orang tua, Hmm. kemudian dengan pihak Irjen dan juga dengan Bihnus terkait teknisnya. Oke, baik. Pak Aris, terkait dengan kondisi korban saat ini, Pak, apakah sudah ada update misalnya terkait dengan traumanya, kemudian juga bagaimana sekarang proses pendidikan yang ada di sana terkait dengan korbannya sendiri, Pak? Tentu kondisinya berangsur membaik dan kami terus mantau melalui pendampingan dari UPTD PPA ya. Mhm. Kami minta UPTD PPA Tangsel kemudian memberikan pendampingan secara psikis, kemudian juga melakukan rehabilitasi ya, pemulihan agar anak ini kemudian berangsur-angsur siap kemudian secara mental gitu dan beraktivitas, bersosialisasi dan juga aktif di pembelajaran begitu, aktif di sekolahnya kembali ya. Selain itu juga kami saat rakor bersama dengan OPD, kami juga menyarankan kemudian mendapatkan perlindungan dari LPSK ya, karena korban dan keluarga korban tentu mengalami gangguan-gangguan yang Hmm. saya kira juga kita sudah tahu beritanya, LPSK menyanggupi untuk memberikan perlindungan itu. Baik, Pak terakhir singkat saja Pak terkait dengan pendampingan KPAI dan juga nanti bersama dengan lembaga lain seperti Kemen PPA ini seperti apa paling dekat untuk bisa melindungi hak-hak hukum dari 8 AB dan juga 3 tersangka maupun 1 tersangka lainnya, Pak? Ya, yang utama tentu tadi ya, pendidikan anak dalam status ABH. Hmm. Kemudian yang berikutnya tentu proses hukumnya ini agar kemudian lebih cepat lagi hingga ada kepastian putusan sehingga masalah yang kemudian menimpa kepada anak-anak kita ini segera tuntas sehingga anak ini kemudian bisa menjalani putusan dan proses pendampingan tentunya terus karena itu memang hak mereka Hmm. pada proses hukum dan juga proses setelah putusan begitu Hmm. sehingga nanti mereka tidak terhambat tumbuh kembangnya meskipun berhadapan dengan hukum. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Aris Adi Laksono, Komisioner KPAI atas informasinya dan juga perkembangannya pada sore hari ini. Selamat sore, salam sehat Pak.